selamat berkumpul kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Saya undang jemaat untuk pada tempat ini kita akan mulai dari kita pada saat ini. Mohon dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami akan mendengarkan akan sebagian akan firman Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami lebih lanjut dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memberkati dan mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami menyerahkan jadi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di tangan kuasa Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu. Ini
dan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat kita berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian firman. Kita bagi hatiku, terang
dalam kami menjalani hidup kami dan lepas dari Tuhan. Terima kasih agar kami senantiasa mengingat penyertaan Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, baik dalam suka maupun duka, baik di dalam kebahagiaan maupun ketika kami mengalami kemarahan Tuhan. Terima kasih Bapak, tidak ada yang lebih setia daripada Engkau Tuhan. Dan Bapak, sebentar kami juga mau bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya atas hidup kami, Roh Kudus menaungi setiap kami dan mengurapi setiap kami sehingga kami lebih dapat memahami firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira diberi sama memberi itu enak mana ya? Enak memberi, tapi lebih mudah memberi atau diberi? Lebih mudah diberi atau memberi? Memberi. Ada yang bilang lebih mudah memberi, ada yang lebih mudah diberi. Cuman yang tidak mengeluarkan tenaga itu yang kalau diberi pun harus mengeluarkan tenaga. Saya beberapa kali lihat di balai desa Plumbangan itu ngantri sampai kewanjang, itu butuh tenaga. Tapi tidak mengeluarkan usaha banyak, cuma duduk diam, paling ngantri, bosen sambil menggerutu kok suwimen toh, gitu ya, cuman bagi gitu. Gitu. Tapi kalau yang memberi pasti lebih usahanya lebih banyak. Karena apa? Menyiapkan apa yang harus diberikan, baik itu dalam bentuk barang maupun uang. Kalau uang, dia kerjanya, tentu yang memberi itu kan mesti kerjanya lebih berat, lebih banyak daripada yang diberi. Seorang kepala toko misalnya, itu kerjanya lebih berat dibanding karyawan toko. Meskipun kelihatannya kepala toko cuma duduk diem, ngitung sambil marah-marahin anak buahnya, tapi mikir, nanti anak buahku tak gaji berapa ya? Terus kalau omset hari ini kurang harus bagaimana ya? Terus kalau barang ini tidak laku diapain ya? Terus kalau rugi saya harus bagaimana ya? Apalagi ditambah kemarin pandemi beberapa lama, 2 tahun nggak operasi, tentu banyak pengeluaran, gimana ya caranya ya? Belum lagi yang lain. Satu kali saya tanya kepada murid saya yang orang tuanya usaha, buka toko cukup besar di daerah Nyawangan ke sana, daerah Kalimanis ke sana. Saya tanya, orang tuamu sibuk enggak? Atau enak enggak kerjanya tinggal merintah? Kan punya karyawan. Orang tuamu lebih sibuk atau lebih nyantai? Dia bilang, enggak, teacher. Mereka lebih sibuk. Mereka lebih banyak bekerja, bahkan sampai lembur malam-malam. Padahal dia punya karyawan banyak, tapi kok malah enggak istirahat. Kenapa? Itu karena banyak yang dipikirkan. Sama, ketika kita berusaha untuk dapat income yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, effortnya akan lebih besar, usahanya akan lebih besar. Nggak mungkin loh, misalnya, wah saya mau penghasilan saya 100.000 sehari, saya cuma jualan tempe aja, ya secukupnya lah 1 kilo selesai, susah. Atau saya jualan 1 jam, dapat banyak. Kalau itu halal kan? Kalau itu normal, tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma, susah. Nah, ini sensitif ya. Hari ini kita bicara dengan uang, memberi dan diberi. Nah, kita buka di dalam Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8. Kok tiba-tiba firman Tuhan diberi dan memberi. 2 Korintus pasal 8, saya akan potong di ayat 10 sampai yang ke-15.
2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-15. Pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-15 firman Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini didasari pada masa itu terjadi kesulitan bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang Kristen waktu itu banyak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena di abad pertama pada masa Tuhan Yesus itu, setelah disalib naik ke surga, orang Kristen itu mengalami banyak penganiayaan dan istilahnya kalau dikucilkan, gitu. Terutama di daerah Yerusalem. Nah, Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat di Yerusalem itu banyak mengalami kekurangan, terutama di bidang uang, di dalam keuangan, sehingga mereka mengumpulkan persembahan untuk untuk membantu kesulitan di Yerusalem. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, jemaat di Makedonia itu jemaat yang miskin. Jemaat yang miskin yang hidup ya kekurangan, bahkan pas-pasan. Pas mau makan, pas ada lauknya pas. Nah, tetapi mereka mau merelakan diri memberi kepada jemaat di Yerusalem yang lebih kekurangan. Nah, di Korintus ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, ini sudah 1 tahun yang lalu ketika Rasul Paulus menulis surat ini. Itu mereka sudah mau memiliki niat untuk menyisihkan persembahan diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Tetapi sejak setahun niatnya itu sampai Rasul Paulus mengirimkan surat yang kedua, tidak atau belum terlaksana. Kadang-kadang kita kan begitu ya. Saya punya keinginan begini, lama sekali, ya tidak tersampai-sampai. Bahkan hal-hal yang kadang kita tidak inginkan itu, tidak rencanakan itu lebih duluan kecapai. Kadang-kadang begitu ya. Ada yang begitu enggak? Kalau kami sering, misalnya seperti saya ceritakan waktu lalu, HP rusak itu, mikir, wah nanti lama, setahun, nanti kumpulkan uang dulu, pikir-pikir 700.000, yang lain kebeli, misalnya kayak anak, ternyata suruh beli seragam yang mana. Tapi yang sudah direncanakan itu enggak, nanti dulu lah, gitu. Sampai ternyata 1 tahun, akhirnya 100.000 aja. 1 tahun jadi ngumpulin uang berapa ya? 500 rupiah untuk 1 tahun, terbayar di HP. Nah, kadang-kadang begitu. Sama ketika kita kadang punya semangat untuk melayani Tuhan dalam keinginan, semangat untuk wah aku mau beri persembahan kepada Tuhan sekian begitu ya. Tapi kadang
ya kepakai dulu lah, nggak apa-apa sedikit gitu ya, kepakai dulu, nanti kalau pas persembahan, duh kok nggak ada. Saya pernah sih sebetulnya. Nah, ini yang dialami. Karena ketika hal itu tidak segera dilakukan dan ketika menunda-nunda, itu akan cenderung lama terlaksana. Di sini kita belajar bagaimana kita akan memberi kepada Tuhan, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bukan hanya untuk ya diberikan kepada Tuhan tidak, tapi bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan bijak, bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik. Pendapatan sekian bisa mencukupi, bahkan bisa menabung untuk hal-hal yang akan datang. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita baca baik-baik, kita akan diajari bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Bagaimana kita bisa mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan baik. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama mengatakan berikanlah persepuluhan, gitu ya. Bukan Tuhan mau harta kita enggak. Tuhan mau kita berikan persembahan supaya gereja kaya, gereja enggak. Tuhan tidak butuh uang. Gereja yang butuh untuk operasional. Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak melihat berapa banyak kita memberikannya, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita memberikan. Nah, lalu bagaimana kita memberikan persembahan atau memberikan pemberian yang lain kepada orang lain? Ada 3 hal. Yang pertama, rela hati. Kita akan sulit untuk memberi kalau kita tidak rela. Kadang-kadang saya sendiri kadang mikir, berikan persembahan itu berapa ya? Kalau tak banyakin, kebutuhanku banyak. Terus uang saya terbatas. Kalau uang saya nggak terbatas, ya ngapain? Nggak repot. Uang terbatas, kebutuhan banyak, harus di manajemen, harus dikelola sedemikian rupa. Kadang-kadang persembahan ya, kalau kita mikir nominal itu akan berat. Kalau kita hitung 5.000 aja, berapa kali ibadah? Kalau kita di sini cuma 2 kali ibadah, minggu dan ibadah rumah tangga. Kalau 2 kali, 1 orang 10.000, 4 kali 40.000. Kalau satu keluarga 5 orang ya 40.000 kali 5, sebulan 200.000. Kalau kita hitung demikian, ya kita akan berat memberikan. Apalagi yang saya ibadah di sekolah, anak-anak ibadah di sekolah. Kalau dihitung-hitung, kita akan sulit untuk memberi. Kalau kita masih perhitungan memberikan Tuhan kepada Tuhan, ya sulit bagi kita untuk memiliki kerelaan hati memberi. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada orang lain, orang di sekitar kita, kepada anak kita, kepada suami istri kita pun kalau kita tidak memiliki kerelaan, susah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kita harus miliki adalah kerelaan hati. Bagaimana kita rela untuk memberi seberapapun itu. Ini bukan nominal. Kalau nominal, ketika Tuhan Yesus melihat janda mempersembahkan persembahan koin clothing gitu ya, tapi Tuhan Yesus memuji imannya. Bahkan orang ini memberi lebih banyak dari orang-orang lain yang memberi. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Jadi bukan sekedar nominal saya dulu waktu masih sekolah minggu mau kalau ke gereja itu tidak bawa persembahan. Waktu dulu persembahan masih 500 rupiah. Itu sudah besar, 1.000 sangat besar, 2.000 itu besar sekali. 500 rupiah saja kadang enggan untuk memberi persembahan karena berpikir masih anak-anak ya, 500 rupiah itu bisa tak belikan makanan, bisa beli jajan banyak. Kalau sekarang 500 rupiah anak-anak itu tidak mau. Itu masih ada, terpikir demikian. Kadang tidak rela, kadang cuma 500 rupiah saat ini, tapi saat itu kan bisa. Bapak Ibu, kadang kita juga demikian. Ketika dalam kondisi sulit, kita diuji, kita harus memberikan persembahan. Kalau kita berikan persembahan hari ini sekian, wah aku mau makan apa? Mungkin pernah di posisi itu. Pilih yang mana? Kadang ada orang yang saya nggak mau ke ibadah, saya sungkan kalau nggak beri persembahan.
beri sesuai dengan kerelaan. Yang pertama. Yang kedua, memberi sesuai dengan ketersediaan. Yang apa yang ada. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi pemberian itu harus apa yang ada pada kita. Jangan kita mengada-adakan. Kalau kita memberikan yang lebih dan kita mampu, ya silakan. Tapi ketika kita mau memberikan yang lebih tapi kita tidak mencukupkan, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan yang lebih, berikan yang ada. Terkadang ketika kita ada tamu gitu ya, kita ada tamu, cenderung mengada-ada atau apa adanya. Mengada-adakan ya, bukan mengada-adakan. Mengada-adakan atau apa adanya, wis apa adanya lah. Tamunya juga nggak diundang, tiba-tiba datang, wis apa adanya. Gula habis, ya air putih, kalau mau kopi ya tanpa gula, atau kalau ada teh ya teh tanpa gula, apa adanya. Atau kita mengada-adakan, yang nggak ada kita adakan, mengada-adakan. Tapi kalau untuk Tuhan, kita mengada-adakan atau mengada-ada nggak ada. Wah Tuhan sulit ini, kurang gitu ya. Mengada-ada nggak ada. Gitu. Nah, sesuai ketersediaan kita apa yang kita punya. Kadang ada orang yang merasa, wah supaya dilihat orang baik, saya mau membantu lebih banyak. Tapi bukan hasil apa yang dia ada. Tapi mengada-adakan sehingga memberatkan diri sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ketika kita mau memberi, itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu untuk memberi 500 ya 500. Kita mampu memberi 2.000 ya 2.000. Kadang nih ya, saya sendiri itu kadang ketika ada persembahan, ayo kita persembahan Natal, yang lain 100.000, 50.000. Aduh, saya mau kasih 20.000 kok ya. 20.000, yang lain 50.000, yang lain 100.000. Tapi kalau beli kasih banyak kok, saya nggak ada. Kadang-kadang ya malu ya, pokoknya dikasih dengan menahan keengganan, sungkan dengan yang lain. Saya pernah di posisi itu ya, dan sampai sekarang kadang begitu. Apalagi ketika mau ulang tahun jaranan di Babatan itu, datang, oh kami sudah 7 RT ya, mau kasih banget, tak kasih 10.000, itu jaranan, tak kasih 20.000. Ya itu masih jaranan, mau tak kasih 100 nggak ada uang, seikhlasnya aja mas. Ya sudah, seikhlas saya apa adanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketika kita memberi dengan apa yang kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu menyulitkan kita. Tapi ketika kita memberi dengan rela hati sesuai dengan kemampuan kita, mungkin kita akan berpikir, wah yang lain memberi banyak, yang mampu segini kok. Kalau kita minder, ya sudah, kita akan tidak akan pernah ada kesempatan untuk memberi. Saya ingat waktu satu kali salah seorang dosen saya berkhotbah mengenai pembangunan gereja di Korea. Ada satu gereja di Korea mau membangun gereja. Lalu jemaah pendetanya bilang, kita mau membangun gereja. Jemaat mau mempersembahkan apa untuk bangun gereja? Lalu datanglah seorang ibu-ibu dengan muangkok dan sumpit. Beliau mempersembahkan mangkok dan sumpit kepada gereja. Dia bilang, saya hanya memiliki mangkok dan sumpit ini, saya berikan kepada gereja untuk pembangunan. Bayangkan, bangun gereja, persembahkannya mangkok dan sumpit. Untuk apa? Ya. Mau bangun gereja, mau untuk tempat semen ya, kelamaan. Sumpit mau ambilin batu apalagi, dijual seberapa? Tapi sama pendetanya diterima. Ya Bu, terima kasih, diterima. Dengan senang hati diterima. Dan gereja itu menjadi gereja yang besar. Waktu itu jemaatnya total itu ada sekitar
100.000 orang. Kerelaan hati dengan apa yang ada. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan dengan rela hati dan dengan apa yang kita punya, itu akan membuat Tuhan akan berkenan untuk bisa dipakai Tuhan untuk hal yang lain. Kalau kita pun bisa memberi lebih, yaitu anugerah Tuhan. Yang ketiga, itu kita memberi supaya ada keseimbangan. Bukan memberi yang supaya kita jadi sama rata, enggak, yang kaya tiba-tiba jadi sama miskin, enggak. Supaya ada keseimbangan. Kenapa? Supaya yang lain, yang kekurangan ini bisa dicukupkan, bukan dilebihkan. Yang kelebihan tidak akan kekurangan. Supaya kita ketika kita mau memberi yang satu dengan yang lain, supaya ada keseimbangan yang lain, supaya dicukupkan yang kurang. Makanya kita ada dana diakonia dan misi. Dana misi itu bukan diberikan supaya misalnya kita mau bantu gereja sana supaya gereja kaya kita tetap miskin. Enggak. Diakonia itu ada bukan untuk membantu yang kekurangan supaya jadi kaya dan kita yang memberi jadi miskin. Enggak. Enggak gitu kan? Atau yang dikasih kita diakonia, ternyata yang tak kasih diakonia sekarang kaya gitu. Enggak. Atau supaya meringankan beban yang dikasih. Diakonia tujuannya apa? Memperkaya yang kekurangan atau mencukupkan yang membantu yang kekurangan? Nah, diakonia kan tujuannya untuk membantu, bukan membuat janji lebih kaya. Nah, disitulah ketika kita memberi supaya ada keseimbangan, yang kurang menjadi dicukupkan, yang lebih tidak merasa kekurangan, tidak merasa kenapa banyak orang yang selalu mengejar materi, mengejar uang, bahkan sampai rela korupsi, sampai rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena mereka merasa kurang dengan apa yang dimiliki dan sulit untuk bersyukur dan membagi kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita diberi berkat melimpah pada Tuhan, oleh Tuhan, itu ada hal-hal yang lain yang harus kita kerjakan bagiannya yang kita yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita harus selektif, juga harus memilih mana yang harus kita bantu, mana yang harus tidak kita bantu. Nah, di sini juga Rasul Paulus mengajarkan yang diberi itu bukan hanya sekedar duduk diam menerima pemberian, tidak. Tetapi yang diberi pun harus berusaha sebaik mungkin supaya suatu saat dia akan memberi. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Jangan mikir, aku diberi terus, yang memberi kaya terus, aku enggak, ya sudahlah, aku tak diam aja biar diberi terus. Kalau itu mentalnya sudah, itu adalah mental pengemis gitu ya. Gak akan terjadi keseimbangan. Kenapa? Orang pengemis itu gak akan memberi. Dia selalu menerima, selalu meminta-minta. Tapi supaya terjadi keseimbangan, yang diberi ini dapat mengubah hidupnya supaya satu kali dia memberi, itulah terjadi keseimbangan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan mengajarkan kita supaya kita memberi dengan kerelaan hati dan dengan apa yang kita punya, dan supaya orang lain itu bisa berkembang untuk menjadi seorang pemberi. Sedikit cerita, waktu saya di Papua, ada seorang teman saya, sama-sama kerja di kantor klasis. Kalau sinode GKA tidak mengenal klasis, tapi kalau GKI, GKJ mengenal klasis. Klasis itu cabang dari perwakilan dari sinode. Jadi kalau di pemerintahan itu namanya ya kantor perwakilan. Kalau kecilnya ya kayak kantor desa, kecamatan. Di klasis kami kerja, saya ikut di klasis Mumford. Tapi saya digaji dari klasis Banyuwangi, dari klasis Jawa Timur. Ada teman yang digaji 500.000 sebulan. Jarak tempuhnya jauh sekali.
bisa saya itu sini sampai Blitar. 500.000 sebulan, punya anak 3 kecil-kecil. Satu kali dia cerita, Pak, saya mau buka usaha, buka warung gitu ya. Sebelumnya karena saya melihat orang ini agak kesusahan gitu, saya beli datangkan power bank. Jadi saya beli power bank dari teman saya di Jawa, saya datangkan ke Papua beberapa pieces gitu, beberapa buah saya lupa. Terus saya minta dia jualkan. Saya kasih 6 power bank saya jualkan, kalau di total itu sekitar 800.000-an lebih, 1.200.000-an. Untungnya dia itu lumayan, saya kasih, kamu jualkan, jual, untungnya buat kamu, saya pokoknya aja. Lalu ketika itu dijual, dia berpikir saya mau bangun buka warung, uangnya tak pakai buka warung dulu, pakai. Jadi untungnya itu dipakai sama modal saya, dipakai untuk buka warung. Ketika dia buka warung, pesannya cuma satu, jangan pernah memberikan hutang, jangan pernah menerima hutang dari siapapun, baik itu keluarga maupun tetangga. Tetapi kamu terima barang apapun sebagai tukar dari apa yang mereka beli. Jadi mereka punya ikan asin, tukar, boleh terima aja, uangkan dan kamu beli. Daripada, karena saya tahu di sana itu kalau hutang uang itu sulit diminta. Ada yang tutup tokonya itu karena habis barang, habis uang. Kayaknya saya pesankan satu, jangan pernah memberi hutang. Tetapi kamu jangan menyulitkan tetanggamu. Kalau dia punya kelapa, terima. Nominalnya sama, kamu terima dan kamu. Itu yang saya pesankan ke dia. Satu kali dia mengeluh ke saya, aduh Pak, saya mau beli jual minuman tapi habis sama anak saya dimakan, gak usah jual. Dia akan menyusahkan diri sendiri, gak usah jual. Dan terakhir saya pulang, sudah memperbesar warung yang kecil, 2 kali 3 sudah mulai banyak. Dan saya tidak tahu uang saya itu kemana. Saya tidak berpikir lagi bahwa dia akan mengganti. Kita membantu seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita membantu seseorang, jangan kita hanya membantu supaya dia menerima terus kita. Tetapi bagaimana seseorang ini bisa bangkit dari kekurangannya dan suatu kali dia bisa memberi. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika kita menerima bantuan itu, jangan berpikir kita akan menerima terus, lalu tanpa kita berubah untuk supaya kita bisa memberi orang lain dari apa yang sudah kita terima. Nah, lalu pertanyaannya gini, kadang mental seseorang itu dipengaruhi dari apa yang terjadi. Misalnya ketika beberapa kali mulai usaha, beberapa kali mulai melakukan suatu pekerjaan, merasa wah pekerjaan ini kok berat ya, berpikir hitung-hitungan, nominal sedikit, kerjaan berat, wah sudahlah saya akan selesai, berhenti, lalu susah lagi, lalu ya saya pernah menyesal di posisi itu. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari Kalimantan, saya berpikir istri saya lebih profit, bukan. Saya berpikir ini, kalau istri saya tak ajak ke Kalimantan, dia tidak akan berkembang. Kenapa? Keterbatasan infrastruktur di Kalimantan dengan kemampuannya dia nggak akan berkembang di Kalimantan dan itu dia. Apalagi posisi takut ular. Di Kalimantan banyak sekali ular. Menjadi satu hal kenapa saya memutuskan untuk saya tidak lanjut di Kalimantan. Padahal ada prospek di Kalimantan ketika saya mengikuti Kemenang beberapa waktu, saya bisa, kalau saya sampai sekarang ikut di sana, otomatis sudah minimal P3K Kemenang. Dan ketika saya memutuskan sudah saya keluar karena saya nanti di Jawa bisa kerja apapun, tukang ojek mau apapun saya bisa kerjakan. Karena saya sudah mengalami banyak pekerjaan, mulai dari yang pemulung sampai kerja duduk diam sambil nulis,
mulai gaji sehari 20.000 sampai sebulan 4-5 juta saya pernah alami. Saya bisa kerjakan apapun, tetapi ternyata ada masalah. Akhirnya istri resign. Dan ketika di dalam saya tidak punya pekerjaan, saya mikir, kenapa saya dulu tidak tunggu sebentar? Tapi di satu sisi ada anugerah Tuhan, akhirnya saya bisa mengajar di Alam Kudus. Kalau mau hitung-hitungan, ya rugi. Kenapa? Saya berangkat pagi, pulang sore, gaji sedemikian rupa, mengajar tuntut banyak orang, belum lagi orang tua murid yang protes-protes. Kalau dihitung-hitung, ya tidak lanjut. Tapi bagaimana kita bisa bertahan di dalam kekurangan, kita bisa bertahan di dalam tantangan, kita bisa bertahan di dalam apa yang kita rasakan, tapi kita masih bisa menyisihkan dari apa yang kita beri. Mungkin kita belum punya waktu untuk sekarang memberikan lebih daripada yang kita miliki. Tetapi ketika kita sudah memiliki kerelaan hati untuk memberi dari apa yang kita punya, dengan berpikir supaya terjadi keseimbangan di dalam kita bersosial, Tuhan akan mencukupi. Tidak ada orang yang suka memberi itu kekurangan. Firman Tuhan di ayat yang ke-15 dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, karena dia memberi. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kenapa? Karena ada orang yang memberi untuk menyeimbangkan. Di gereja pun demikian. Jangan berpikir nanti saya akan berikan persembahan banyak, gereja banyak, kaya, nanti hamba Tuhan yang kaya, jemaatnya enggak. Semakin besar gereja, semakin kalau kita lihat gereja-gereja besar, gerejanya kaya, jemaatnya ya tetap kaya. Yang beri persembahan ke gereja kan jemaat. Kalau jemaatnya kekurangan, gerejanya kekurangan. Kalau gerejanya kelebihan, jemaatnya pasti kelebihan. Mungkin ada yang kekurangan. Nah itu yang diseimbangkan dari beberapa persembahan yang sudah dikelola sedemikian rupa. Supaya apa? Sekali lagi, terjadi keseimbangan. Yang kurang tidak kekurangan, yang lebih tidak kelebihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk memberi, terutama kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati dan dengan apa yang kita punya, dan dengan berpikir bahwa itu untuk keseimbangan antara kita, supaya sama-sama merasakan, bukan sama-sama miskin ya. Kalau sama-sama miskin susah. Kalau sama-sama kaya ya enak. Supaya apa? Sama-sama merasakan. Yang belum pernah merasakan apa yang kita rasakan, paling tidak menyicipi sedikit apa yang kita rasakan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ajarlah kami untuk mengelola keuangan kami dengan baik ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memberi dengan kerelaan hati kami, untuk memberi supaya orang yang kami beri mendapatkan keseimbangan dan mereka boleh bertumbuh dan hingga akhirnya menjadi orang yang memberi Tuhan. Bapa, ajarlah kami juga ketika kami menerima pemberian, jadikanlah pemberian itu sebagai motivasi kami supaya kami bisa memberi suatu saat Tuhan dan tidak selalu menerima pemberian itu. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan akal, Tuhan tidak kekurangan cara untuk membantu kami, dan terlebih lagi Tuhan, ajarlah kami untuk semakin terpacu untuk memberi dan menjaga keseimbangan di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi mungkin saat ini kami ada beberapa di dalam kekurangan, Tuhan ajarlah kami untuk memiliki etos kerja yang baik, untuk memiliki pemikiran yang hikmat, berhikmat, supaya kami bisa menghasilkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan tidak kurang akal, Tuhan tidak kurang cara untuk membantu kami, untuk menopang kami, untuk memberikan hikmat kepada kami bagaimana kami harus dapat menghasilkan apa yang seharusnya kami kerjakan Tuhan. Terima kasih. Terlebih lagi Tuhan, berikan kami semangat untuk bekerja di dalam Tuhan, berikan semangat kami untuk senantiasa memberi, membagi apa yang kami miliki Tuhan.
Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan yang akan mencukupkan yang bagi kami, dan Tuhan juga akan memberikannya bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Amin. Nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman yang sudah kita dengar bersama dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian dari sini. Dalam
Bapa kami dan Kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu dan begitu berlimpahnya dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk boleh melangkahkan kaki kami beribadah kepada Tuhan di gereja ini dalam keadaan baik maupun dalam keadaan perkumpulan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada buat kami, Engkau senantiasa memimpin kami dalam hidup kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, seminggu lalu Tuhan senantiasa ada bersama kami, dikala kami senang, dikala kami berduka, dikala kami sakit, maupun dikala kami sehat. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin hidup kami, langkah kaki kami, demi kaki kami, seluruh akan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berdoa kepada Tuhan, kami rindu bersamaan kepada Tuhan, namun jauh lebih daripada itu Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan, sehingga kita kami menjadi penghalang kami untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur jikalau jemaat kami ada, bagaimana kami ada beribadah di tempat ini bukan karena kebetulan ya Tuhan. Itu semua karena Tuhan telah menetapkan segala sesuatunya. Itu karena Tuhan mengizinkan kami untuk bertumbuh bersama di tempat ini, sehingga kami dapat bertumbuh bersama, bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, memuji muliakan nama Tuhan, menjawab nama Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jika adalah kami Tuhan untuk senantiasa mengingatkan kepada saudara kami. Mungkin saudara kami mulai undur daripada Tuhan. Mungkin saudara kami mulai mengalami kekecewaan kepada Tuhan karena ekspektasi mereka mengikut Tuhan, karena tujuan mereka untuk Tuhan yang kurang tepat. Ajarlah kami Tuhan untuk merangkul mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk kembali membimbing mereka ke jalan yang benar, ke jalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat kembali merangkul mereka yang mulai jauh daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir beribadah kepada Tuhan karena mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau akan senantiasa melawat mereka, Engkau akan senantiasa ada buat mereka dalam kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka menyadari mereka tetap mengalami kedamaian daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa mereka akan senantiasa kuat, bukan hanya kuat karena pengobatan, tetapi juga kuat karena mereka sadar Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga tolong bagi keluarga yang mendampingi, berikanlah mereka juga kekuatan, berikanlah mereka juga kesabaran mendampingi orang jemaat Tuhan yang sakit, maupun orang tua mereka yang sedang kelemahan tubuh, atau orang tua mereka yang tidak bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berikanlah mereka iman yang kuat, berikanlah mereka iman yang teguh, sekalipun mereka mengalami kelemahan tubuh, sekalipun mereka dalam keadaan lansia, sekalipun keadaan mereka sangat lemah, namun mereka memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan jikalau saudara kami Ibu Elia sudah melahirkan buah hatinya dalam dunia ini dengan sehat, dengan selamat. Itu semua karena campur tangan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau keluarga ini berbahagia karena kelahiran putranya. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menolong, karena Tuhan telah menolong dalam menjalani persalinan hingga pada hari ini berkata baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarganya, kiranya senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan di dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Mungkin banyak hal yang akan dilewati, persiapan untuk hari-hari selanjutnya. Namun kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada di keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan buat pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami.
Ajarlah kami Tuhan menjalankan usaha, menjalankan pekerjaan kami, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah ilahi kami. Kami dapat tanggung jawab, kami dapat mengelolanya dengan baik, kami dapat bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Sehingga setiap kami bekerja, kami senantiasa melihat Tuhan dalam pekerjaan kami. Ketika kami melayani konsumen kami, ketika kami bekerja kepada atasan kami dapat melihat Tuhan, bahwa Tuhan melihat apa yang kami kerjakan. Dan ajarlah kami Tuhan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan, sehingga orang lain dapat melihat kesaksian hidup kami melalui pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berikan kami hikmat Tuhan untuk mengelola pekerjaan kami, memberikan kami hikmat Tuhan dalam mengembangkan usaha kami, sehingga semuanya itu hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi masa-masa transisi ini Tuhan, bagi negara kami yang telah memutuskan siapa menjadi pemenang dalam pilpres yang Tuhan telah izinkan berlangsung. Kami berdoa dalam masa-masa transisi ini, negara kami tetap dalam keadaan baik, negara kami dalam keadaan yang damai. Mereka semua dapat menerima apa yang menjadi keputusan dari masyarakat Indonesia ini, sehingga negara kami tetap keadaan damai, tetap keadaan sukacita, saling mengaku satu dengan yang lainnya, terutama dalam kebinekaan yang Tuhan telah izinkan dalam negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan berdoa juga Tuhan untuk kelangsungan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami, di mana hampir setiap hari juga mengalami gempa, dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali gempa, hampir setiap jam terjadi gempa. Kami serahkan belakangan Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap tenang dalam segala keadaan alam yang ada di tempat ini Tuhan. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang ini jauh daripada sempurna, hanya tangan Tuhan. Demi nama-Mu Yesus Kristus yang syukur dan kami berdoa. Amin. Sembah Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan akan mengakhiri persembahan kita dengan isian kita paham. Hatiku
terima kasih menyertai setiap pekerjaan kami. Terima kasih memberikan kesehatan kepada kami di sepanjang hari ini. Terlebih mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami, persembahan ucap syukur, persembahan sedekah, persembahan persepuluhan, kiranya Tuhan kuduskan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu para jemaat dan juga doa berkat dan serahkan kepada Allah. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Warta untuk kita untuk ibadah minggu. Oke. Hari ini Ibu Tuti dan itu gantian sama Bu Pipit ya, karena Ibu Pipit masih belum kuat betul dikarenakan habis jatuh ya. Saya lihat kakinya ada luka ya dan perlu pemulihan, jadi operan sama Bu Tuti. Jadi waktunya Bu Tuti itu nanti akan digantikan oleh Ibu Pipit ya. Dan untuk singernya Pak Gianto. Oh, ganti ya. Terus sama Ibu Ratna. Sahabat Ibu Yatini, kolektor Bapak Edi, tiket dan penyambut jemaat keluarga Ibu Suminem. Dan nanti untuk gantinya silahkan tarik ya, tarik sendiri lewat grup ya, nanti bisa hitungan sendiri. Lalu untuk pelayan lainnya dibuat saudara Yosua, gitar saudara Sandy, kacon saudara David, operator Bapak Petrus. Dan untuk ibadah rumah tangga harusnya hari Senin, saya dengar selang-seling ya, itu hari Senin, harinya Selasa, itu waktunya sebenarnya di keluarga Ibu Esther yang kemarin kami ke sana. Saya tanya gimana, terus Bu Esther malah bilang, loh waktunya kan di sini Selasa, tapi kok hari Senin kok diminta Bu Pipit, ada apa? Ya saya tidak tahu ya, pasti ada apa-apanya. Jadi hari Senin ibadah rumah tangga itu jadi di tempatnya Pak Gianto ya, karena hari liburnya itu hari Senin Pak Gianto Bu Pipit ya. Jadi hari besarnya itu ya, jadi bisanya hari Senin, jadi semua keluarga bisa ikut ibadah. Jadi monggo Bapak Ibu Saudara, kita ada ibadah hari Senin di keluarga Bapak Gianto. Oke, yang itu di Ibu Tri Mariani. Lalu yang di Tangsel itu mohon untuk diliburkan dulu, dikarenakan kami hamba-hamba Tuhan itu ada acara khusus. Jadi satu hari itu full ya, kami hamba-hamba Tuhan se-GKA ini dan hostnya itu ada acara. Jadi kami tidak bisa mengadakan ibadah rumah tangga di Tangsel, diganti berikutnya ya. Jadi mohon jangan kecewa, kok wayah giliranku kok diliburkan, ada apa? Tidak, itu dikarenakan ada acara khusus ya. Untuk berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon ketika kita semua ada pas pengucapan pengakuan iman rasuli, mohon semuanya nanti ya, mulai minggu
itu baik kita hamba Tuhan, jemaat maupun pemain musik mohon untuk berdiri. Karena itu menghormati, menghargai, dan kita mengucapkan akan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Oke, mungkin ada yang lain dari pengurus, dari siapapun, monggo. Ada? Tidak ada? Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada keluarga Pak Budi, Bu Eli, yang mana beberapa hari yang lalu menerima anugerah Tuhan dengan kelahiran sang putra. Jadi sudah genap ya, ada putri, ada putra. Itu dengan nama siapa? Saya lupa. Mikael. Ya, kemarin sudah mendoakan Pak Yolali. Ya, Mikael. Jadi kiranya Tuhan terus berkati dan Tuhan menyertai berkatinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau belum ada yang lain, oke, kita akan akhiri pada kita. Mohon Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan musikan ujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa memimpin menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk kembali. Doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.